Lukisan ini kita kembali ke alam, yang mengingat sekarang itu kan semakin langka, kita semakin sempit jalur hijau yang kita temukan sekarang itu. Makanya kecenderungan lukisan-lukisan tiang ini kan lebih ke nuansa hijau, ya. Sekaligus mengenangkan kembali, ya, mengingatkan kembali untuk masa depan bahwa lahan hijau kita kan semakin sempit. Nah itulah upaya Tiang Nikem untuk melestarikan alam itu adalah dengan cara melukis alam. Itu adalah merupakan harapan kita, pandangan kita itu semakin mudah-mudahan kalau kita mengenaki kembali lagi hijau seperti yang dulu kala, kita tidak mungkin gitu. Hanya melalui lukisan lah yang kita bisa berpartisipasi untuk melestarikannya, mengenangkan kembali kepada anak cucu kita ke depan bahwa di Bali itu pernah ada seperti ini, gitu. Pasar tradisional lah seperti ini, walaupun belum sepenuhnya bisa kita ungkap, tetapi mewakili keadaan pasar zaman sebelumnya ya seperti ini, ada di bawah pohon seperti itu, di pinggir sawah dan sebagainya. Itu adalah keberadaan lingkungan kita. Sangat menarik kalau kita bayangkan sekarang itu, kalau kita ungkapkan kembali objek-objek seperti itu dulu alamnya, sangat menarik sekali. Ya mudah-mudahan apa yang kita ungkapkan inilah upaya kita untuk mengenangkan kembali, upaya melestarikan nilai-nilai lokal, khususnya lingkungan yang hijau, kemudian yang dengan aneka kegiatannya di masyarakat desa. Sedangkan kalau lukisan ini yang terinspirasi dari waktu kegiatan Tirta Yatra ke Puncak Mangu. Ke Puncak Mangu itu dengan perjalanan yang begitu panjang, melalui jalan yang elak-elok begitu, di antara pepohonan atau di antara hutan yang lebat. Sepanjang jalan kita hanya melihat depan belantara. Ini dalam mewakili apa yang Tiang ungkap ini, dalam mewakili dari keberadaan hutan yang begitu masih lestari di sana, luar biasa, dengan suasana yang sejuk, damai, nyaman, suci. Nah, bagaimana upaya kita tuh bisa mencapai ke puncak? Ini adalah puncak Mangu yang ini kita ingin tuju sebenarnya. Nah, di keheningan, di kesucian, di ketinggian yang membuat kita gimana ya? Ada kekuatan batin di sana, kita antara kesucian, kenyamanan, kedamaian di sana gitu. Sehingga pertama saya termenung gimana caranya mengungkap keindahan, kesucian, kemudian hijau dari perjalanan menuju Puncak Mangu, ya seperti inilah jadinya inspirasinya untuk yang lukis seperti ini. Kenapa warna-warnanya selalu yang hijau? Ya karena hanya hijau itulah yang memberikan jaminan untuk penumbuhan kesehatan, ya oksigennya kan bagus kalau sudah hijau gitu. Nah, bukan berarti kalau kita melihat hijau, kita mata hijau kan bukan begitu gitu. Itu dalam rangka kita memberikan kenyamanan, kesejukan, suasana hati bagi yang melihat atau menonton karya-karya kita gitu. Nah, kebetulan Nikit yang baru pertama kali bergabung dengan komunitas Arsarupa. Jadi oleh karena ini sebenarnya kan Arsarupa itu kan sudah lama melakukan kegiatan. Oleh karena yang ada ketertarikan Arsarupa itu kan sebenarnya siapa aja yang bisa ikut kan, bisa ikut sesuai dengan keinginan untuk melakukan penyaluran sesuai dengan bakat seni kita ya secara bersamaan. Jadi ini sangat baik, sangat bagus sekali. Komunitas ini adalah sangat terbuka dan begitu efektif kegiatannya. Makanya itulah dasarnya yang ingin bergabung di sini dan juga sekaligus mengisi usia pensiun ya, untuk kembali kita menyalurkan bakat-bakat seni yang dulu kita punya gitu. Sekarang lah karena udah usianya pensiun ya, sekarang kita ini mari kita bergabung, tidak mengenal usia. Kalau saya kan sudah pensiun udah 60, sedangkan teman-teman tuh masih muda-muda sekali gitu.
uh, perlu yang sampaikan bahwa Tiang itu sebenarnya kan latar belakang Tiang adalah pendidik. Tiang dulunya sebelum menjadi guru, Tiang juga memang menekuni seni lukis dan hidup juga dari seni lukis. Setelah diangkat menjadi guru, yaitu guru tahun 90, diangkat di SMK Negeri 1 Sukawati yang namanya SMSR Bali. Ya di sana saya menekuni profesi guru sejak tahun 90. Nah, kemudian saya pernah juga sebagai kepala sekolah mulai 2014 di SMK Negeri 1 Sukawati sampai 2024 sampai pensiun. Nah, begitu saya pensiun, mulailah saya kembali lagi ke basic awal melukis. Nah, kan inilah karya-karya yang pamerkan ini adalah karya pertama setelah pensiun. Makanya kembali yang menghibur diri dengan profesi melukis, nah seperti itu, sehingga apa yang bakat yang dulu kita bukan abaikan ya, karena kita tahu kesibukan dan lain, sehingga kita kan agak abailah sedikit gitu. Bukan berarti kita melupakan seni. Nah, siapapun nanti, nah adik-adik, teman-teman dan sebagainya, nah nanti seni itu adalah sangat apa istilahnya menghibur kita. Laku tidak laku itu adalah urusan lain gitu. Yang penting kita berkreativitas.